teman-teman, perkenalkan namaku Marcelina Tri Evelyn dari kelas 4D dengan NIM 155. Di sini aku akan menjelaskan mengenai eksperimen dan juga modul yang aku buat. Pertama-tama aku akan menjelaskan eksperimenku terlebih dahulu. Eksperimen ini ditujukan untuk anak kelas 6 SD dengan materi ajar yaitu siklus air di mata pelajaran IPA. Pada eksperimen ini, aku menjelaskan mengenai siklus air. Jadi anak-anak akan membuat seperti miniatur mini mengenai siklus hidup air di wadah. Nah, di dalam wadah tersebut nanti akan ada pasir atau tanah, kemudian ada tanaman dan juga air. Lalu kemudian akan ditutup dan didiamkan selama beberapa hari di bawah sinar matahari atau di tempat yang terkena matahari. Kemudian anak-anak akan mencatat atau menganalisis apa saja perubahan yang sudah terjadi selama beberapa hari tersebut. Apakah ada kegiatan siklus air di dalamnya seperti kondensasi, penguapan, presipitasi, dan lain-lain. Kemudian di dalam eksperimen ini bukan hanya untuk bermain dan juga mengenal siklus air saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan dalam berpikir dan juga berproses. Dalam konteks keterampilan berpikir itu, anak dapat mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi, kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, anak-anak akan mengobservasi secara langsung dan juga membuat hipotesisnya sendiri. Lalu kemudian anak-anak akan mengamati secara langsung dan menganalisis hipotesis yang sudah ia buat. Nah, dari hipotesis itu dan juga dari pengamatan secara langsung, anak-anak akan mengambil kesimpulan secara langsung dari eksperimen yang sudah mereka lakukan. Dari situ, anak-anak akan mengembangkan keterampilan mereka dalam berpikir dan juga kemandirian, berpikir kritis dan menghubungkan data satu dengan data lainnya, apakah berkesinambungan atau tidak. Kemudian dalam konteks berpikir, dalam konteks keterampilan proses, anak akan mengobservasi dan mengamati apa yang terjadi pada eksperimennya. Dalam hal ini, anak-anak akan mengetahui apa ada perubahan yang signifikan yang ada di dalam wadah atau bagaimana kondisi tanah dan sebagainya. Anak-anak akan melihat hal itu dan juga mengamati serta mencatatnya. Lalu kemudian siswa akan mengkomunikasikan hasil dan gagasan yang sudah mereka dapatkan selama eksperimen, apakah akan sesuai dengan fakta yang ditemukan dan juga data-data yang sudah mereka cari sebelumnya selama presentasi dan juga penelitian. Dalam eksperimen ini itu melatih anak untuk berpikir kritis dan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir dan berproses dalam IPA. Selain itu membantu anak belajar mengenai siklus air dengan lebih menyenangkan, sehingga anak itu bukan hanya menghafal tetapi juga memahami konsep dasar dengan benar. Kemudian kali ini aku akan membahas mengenai modul pembelajaran yang aku buat. Modul pembelajaran yang aku buat ini menggunakan model pembelajaran inquiry, diperuntukkan untuk anak kelas 2 SD dengan materi ajar yaitu anggota tubuh. Di dalam modul ajar ini itu menggunakan sarana dan prasarana seperti PPT, lagu, alat peraga, dan LKPD. Kemudian metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu yang pertama, ceramah, diskusi, penugasan tanya jawab, dan presentasi. Di sini aku juga akan membuat media alat peraga dan juga media permainan yaitu puzzle dan juga eksperimen, serta yang satunya adalah permainan online yang akan diberikan pada anak-anak. Nah, di sini ada puzzle tentang tubuh. Di sini anak-anak akan memahami mengenai yang ini tuh namanya apa, lalu organ ini namanya apa. Kemudian anak akan diberi koin-koin ini. Jika ini hidung, di sini maaf tidak terlihat tulisannya, hidung ditempel di sini.
seterusnya sampai lubang ini penuh. Kemudian setelah itu anak bisa mewarnai baju dan juga celananya sendiri. Kemudian dalam modul pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu adalah mengaktifkan siswa. Di dalam modul ini kan menggunakan model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry sendiri itu menitik beratkan pembelajaran itu pada siswa. Jadi siswa yang aktif sedangkan guru menjadi fasilitator atau menjadi sarana bagi peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Nah, kemudian peserta didik akan bertanya, menyelidiki, dan mencari tahu jawabannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis yang dibutuhkan dalam pembelajaran IPA. Jadi di sini siswa itu diajak untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan juga menarik kesimpulannya sendiri. Ini akan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Lalu yang ketiga adalah pemahaman konsep. Dalam eksperimen, eksplorasi, siswa itu dapat memahami konsep-konsep secara lebih terstruktur dan juga lebih mendalam, sehingga mereka belajar cara lebih alami dan terintegrasi dan bukan hanya dengan menghafal. Kemudian memotivasi belajar. Dengan adanya eksperimen, eksplorasi, itu akan memberikan motivasi bagi anak-anak dalam belajar. Kemudian relevasi dan keterhubungan. Siswa dapat melihat bagaimana konsep anggota tubuh yang mereka pelajari itu terkait dengan pengalaman sehari-hari mereka, sehingga membuat pembelajaran itu lebih bermakna. Namun dalam modul ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah guru itu harus spesialisasi. Maksudnya di sini adalah guru harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan setiap murid dan juga dapat membimbing setiap murid yang berbeda. Kemudian juga guru tidak boleh kehilangan kendali atas pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian dalam modul ini kan tadi menggunakan dalam modul ini kan menggunakan model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry ini sendiri itu tidak dapat digunakan dalam semua konsep IPA, hanya beberapa. Nah, selain itu, jika ingin menggunakan model pembelajaran inquiry, kita harus bisa memperkuat pengetahuan dasar yang ada di peserta didik sebelumnya. Misal, peserta didik akan mempelajari mengenai anggota tubuh. Mereka setidaknya harus sudah mengetahui apa saja nama anggota tubuh yang ada di tubuhnya. Terus kemudian yang selanjutnya, kekurangan selanjutnya yaitu tidak selalu cocok untuk semua siswa. Gaya belajar siswa dan juga karakter siswa berbeda-beda, sehingga mungkin dalam 1 dan 2 siswa lainnya dapat mengalami kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran ini, sehingga lebih memerlukan bimbingan dan juga instruksi. Dalam modul pembelajaran ini itu ada beberapa sintaks. Yang pertama, sintaksnya adalah orientasi siswa. Di dalam orientasi siswa ini, guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sekaligus juga akan bernyanyi di kelas. Lalu pertanyaan pemantik yang dapat diberikan oleh guru yang pertama seperti siapa yang tahu nama-nama anggota tubuh kita dan sebagainya. Lalu di sintaks kedua adalah merumuskan pertanyaan. Jadi guru akan meminta peserta didik untuk menebak dan menduga fungsi beberapa anggota tubuh manusia itu apa saja. Lalu sintaks ketiga adalah mengajukan hipotesis. Peserta didik akan diajak untuk mengeksplorasi menggunakan media puzzle tadi. Lalu di sintaks keempat adalah mengumpulkan informasi. Di dalam mengumpulkan informasi, guru itu bisa menggunakan video pembelajaran, animasi, atau juga dengan menyanyikan lagu. Di dalam modul saya itu untuk mengumpulkan informasi itu dengan menggunakan lagu. Lagunya berjudul Anggota Tubuh dan Fungsinya.
Nah, kemudian yang di sintaks 5 adalah menguji hipotesis. Dari data-data yang sudah didapatkan oleh peserta didik melalui video animasi ataupun lagu, anggota tubuh dan fungsinya, peserta didik akan diberikan pertanyaan pemicu. Seperti apakah nama anggota tubuh yang ditempel tadi, atau dari lagu tadi, apa saja yang sudah dipelajari. Kemudian di sintaks ke-6 ada menyimpulkan. Setelah melakukan serangkaian kegiatan tadi, kemudian guru akan membantu peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah dilakukan, kemudian apa pelajaran yang sudah didapatkan, dan pertanyaan-pertanyaan singkat lainnya. Setelah ke-6 sintaks sudah dilakukan, peserta didik akan diberikan pertanyaan evaluasi untuk mengetahui sampai di mana pemahaman peserta didik mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan hari itu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih.